Semua orang dewasa dikala mereka diamanahin anak itu pasti kepengen anaknya itu baik, anaknya pintar, anaknya soleh, ranking, gedenya kaya raya, baik sama orang tua, meninggalnya husnul khotimah, masuk surga bersama. Pengen nggak bu? 0 sampai 1 tahun sampai 2 tahun itu menyambungkan sel otak. Jadi satu sel otak tersambung lewat komunikasi orang tuanya dan lewat ASI. 1 kali sambungan sel otak lebih bagus dari komputer tercanggih di dunia, dan kapasitas sambungan sel otaknya itu 100 miliar lebih. Sehingga putra bunda itu bisa banyak, bisa bagus. Itu bukan setelah sekolah, tapi dari usia 0 sampai 2 tahun. Lisan apa yang terdengar sama anak ini? Jangan-jangan TikTok. Jangan-jangan bundanya lagi menyusui lihat film horor. Tidak. Maka anaknya pada dilihat, mereka menjadi penakut. Mereka menjadi kalau ada apa-apa itu langsung reaktif. Halo? Berarti seorang ibu kalau menyusui hatinya harus bahagia apa tidak? Yang punya tanggung jawab paling besar untuk membahagia pasangan siapa? Suami. Maknanya ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau laki-laki sudah meminang perempuan, maka dia sudah selesai karena dia sudah menjadi pemimpin dalam keluarga. Makanya visi keluarga Islam itu 3. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Roh itu dibebankan kepada siapa? Kepada laki-laki. Karena semua dosa istrinya, suaminya yang tanggung. Makanya pakaian bagi perempuan adalah suami. Jelas ya bu? Yang kedua, punya apa? Punya pasangan yang penyejuk mata, yang pemimpin bagi apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ketua Yayasan beserta jajarannya Al-Badul Firdaus yang senantiasa dimudahkan Allah dan hormati, Kepala MK beserta jajarannya yang juga senantiasa dimudahkan Allah dan hormati. Kemudian tak lupa Kepala TP OLPI Nurul Huda dan juga yang beserta Dewan Guru yang juga senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati, dan bunda sekalian yang di sini yang juga senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya sampai detik ini, sampai hari ini. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat silaturahim. Salawat serta salam semoga senantiasa terlipat curahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian, dan insyaallah yang hadir di sini sama-sama mendapatkan syafatul umat yaumil mahsyar. Amin. Bunda sehat? Suara saya terdengar? Terdengar jelas nggak? Ada yang belum pernah ketemu saya? Alhamdulillah. Ada yang sudah pernah? Alhamdulillah. Senang sekali saya. Bunda, sebelum mulai saya berkenalkan dulu sebentar. Nama saya Mego. bukan BN.
anak 5, istri 1. Oh, mohon doanya ya. Maksudnya doa yang apa terserah Bunda. Yang terakhir, yang sementara terakhir itu 10 tahun. Anak kelima saya usianya 10 tahun dan spesial anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah. Kita nggak bisa minta pingin anak ganteng, cantik, rambutnya lurus gitu, nggak bisa. Anak itu hak prerogatif Allah, betul ya? Itu sementara tinggal di Purwakarta, Bunda. Nah, sebelum kita mulai obrolan bahasa dulu kajian hari ini, Bunda sehat? Nah, karena Bunda itu sehat, saya mohon bisa nggak Bunda itu menempelkan tangannya di tangan kanannya, punya nggak tangan kanan? Baik, Bunda yang baik. Coba tangan kanan ini tempelin di bahu temennya sebelah kanan. Yang jauh tolong mendekat, Oke. Bu, sebelah kanan. Sebelah kanan. Sudah? Tolong di pundak temennya digini-gini, diusap-usap. Pundak temennya. Nah, sepakat ya? Sebelah kanan Bunda, sebelah kanannya diginiin, semuanya sudah. Ibu, silakan ngikuti saya sambil usap-usap ya. Bunda, badan Bunda bagus. Semoga Allah senantiasa memberikan Bunda kesehatan. Bunda sambil gosok-gosok pelan-pelan, jangan keras. Bunda, semoga hidup Bunda senantiasa dalam keberkahan. Bunda, sebentar lagi Pak Mego akan bicara. Tolong ya, serius, jangan ngomong sendiri, dan handphonenya di silent. Terima kasih ya Bun. Baik, tangan kirinya mana? Tangan kirinya. Baik, tangan kiri tolong tempelin di sebelah kirinya. Nah, bergantian ya. Ikuti saya Bunda. Ulangi Bunda. Badan Bunda juga bagus kok. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah balas dengan surga. Bunda, jangan lupa ya, kalau nanti HP saya bunyi, apa saya ngomong sendiri, tolong saya dicubit yang keras. Terima kasih. Iya. Sudah? Bunda yang baik, hari ini kita akan bahas tentang beberapa kekhilafan kita dalam membersamai buah hati kita. Betul ya, boleh ya? Materi hari ini gitu ya Ustadz ya. Jadi gini, yang sekolah di sini itu putra Bunda atau bukan? Iya. Anaknya ya? Iya. Kenapa disekolahkan? Biar pintar, baik. Semua orang dewasa dikala mereka diamanahin anak itu pasti kepengin anaknya itu baik,
anaknya pinter, anaknya soleh, ranking, gedenya kaya raya, baik sama orang tua, meninggalnya husnul khotimah, masuk surga bersama-sama. Pengen nggak Bu? Tapi kalau kepengin, itu syaratnya gimana supaya anak saya baik, supaya anak saya itu bisa mengikuti aturan. Syaratnya bukan setelah disekolahkan. Dari kapan? Dari kapan Bu? Dari sini. Bu, di Al-Quran itu ada contoh keluarga muslim, keluarga yang bagaimana contohnya gini Bu, mohon maaf. Ada suaminya baik sekali, tapi istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. Betul nggak? Siapa itu? Bu, agama kita Islam ya? Nabi Nuh. Kurang baik gimana beliau, tapi istrinya tidak beriman, maka Kan'an juga tidak ikut beriman, ya kan Bu? Tapi ada suaminya jahatnya luar biasa, tapi istrinya beriman, anaknya Nabi. Siapa itu Bu? Asia. Betul kan? Tapi ada kalau ayahnya tidak beriman, ibunya tidak beriman, anaknya sama. Tapi juga kalau ayahnya beriman, ibunya beriman, anaknya beriman. Keluarga Imron. Sepakat ya? Nah, bunda itu yang mana? Yang 1, 2, 3 atau yang keempat? Bingung ya Bu, nggak pede kan ngakuinnya kan? Soalnya begini, kalau di dalam keluarga itu Ibu, ternyata dari keluarga itu semua ibunya. Kalaupun suaminya baiknya Masya Allah, ibunya tidak beriman, anaknya ada yang tidak beriman. Kalaupun ayahnya tidak beriman, kalau ibunya beriman, anaknya beriman. Tapi kalau ayah bundanya enggak, keturunannya luar biasa. Tapi kalau ayah ibunya beriman, keturunannya Masya Allah. Tapi biasanya dalam kehidupan, kalau suaminya sedang soleh banget, istrinya mah biasa weh. Qiyamul lail, beliau tuh tiap hari mulai. Tapi kalau istrinya soleh, beliaunya soleh. Di sana tuh, ya kan? Qiyamul lail, ayahnya bangun, istrinya malah tahsin, belajar makhraj. Kalau istrinya sedang sarale, Masya Allah, setiap majelis taklim istrinya ikut. Sampai 16 majelis taklim diikuti. Sampai dress code-nya bingung warna apa lagi. Dikala istrinya sedang semangat beribadah, suaminya mancing teh mancing, nongkrong teh nongkrong. Coba, benar nggak? Terus kepengen generasinya terbaik, nggak bisa, harus berdua. Tapi nomor satu, ibunya mesti bahagia jadi seorang ibu. Karena demi Allah, kalau seorang ibu bahagia kemudian hamil dan ridha atas ketentuan Allah, maka bayi di dalam kandungan itu akan senang. Karena ternyata manusia itu sudah bisa belajar merasakan dua hal. Satu senang, satu takut dikala janin usianya berapa? 4 bulan ke sana. 6 bulan bayi itu sudah bisa merasa senang. Kalau ibunya gembira, bayi senang. Tapi kalau ibunya stres, maka bayi ketakutan. Mereka belajar lewat apa? Lewat peredaran darah ibunya dari jantung ke seluruh tubuh. Idealnya 7 menit. Tapi deg-degan, suaminya tengah pulang-pulang. Kemana ya kan? Ada yang baru, ibu ada yang punya anak lebih dari 1? Hamil anak pertama baru 3 tahun, hamil deui tuh kan, hamil deui gitu kan. Belum istirahat udah ada lagi. Enggak rela, boleh dilihat. Makanya secara medis, secara ilmiah itu ibu, usia 4 bulan sampai 1000 hari itu bahasanya sensitif periode. Dikala bundanya stres, maka janin juga stres. Kalau di dalam Islam apa sambungannya? Ada usia 120 hari itu ditentukan 4 perkara. Supaya apa? Semua manusia yang bergerak laki-laki itu langsung hijrah dikala istrinya itu positif, diberikan amanah sama Allah. Makanya doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Siapa yang berdoa? Laki-laki Bu. Boleh diuji di Al-Quran itu laki-laki Ustaz ya, bukan perempuan.
Oh, supaya apa? Supaya suaminya itu langsung selesai. Bagaimana caranya istri saya tuh tersenyum wajahnya. Ini udah hamil, nangis wae kerjaannya. Gimana anaknya pengen? Anaknya hebat dari mana? Maka jangan heran, sudah masuk ke sini tapi mau berangkat sekolah pegangan wae sama mamanya. Ketakutan, bener nggak Bu? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ada yang nggak bisa diam, yang kerjanya tawaf, sa'i, lempar jumroh, ada. Kenapa jangan langsung salahkan anaknya? Kamu ikut siapa? Gara-gara si Mego kamu. Nomor satu, ibunya teh mesti terima ridho. Makanya hibah, Rabbana hablana, hibah. Allah titipkan makhluk, titipkan manusia, tidak pernah memandang orang ini baik, buruk, gemuk, apa kurus, kaya atau miskin, tidak pernah. Jadi tanpa syarat Allah menitipkan amanah kepada kita, Bunda. Sehingga yang pertama hijrah siapa? Hai para suami pulang. Maka apa? Berbahagialah bagi suami, bagi ibu yang suaminya itu pandai meminta maaf sama istrinya. Kenapa kalau kepengen anaknya bagus, ibunya dulu harus tersenyum? Pertanyaan saya, Bunda bahagia tuh? Nggak pede banget jawabnya bahagia. Lo harus bahagia, makanya katanya uswatun hasanah Rasulullah SAW. Oh, berarti sebelum apa-apa ibunya dulu mesti bahagia. Kenapa? Karena demi Allah tidak akan lahir generasi terbaik kalau ibu tidak bangga jadi ibu. Kalau perempuan itu sedih, makanya apa? Air susu ibu itu berpengaruh luar biasa kepada emosional anak. Ibunya marah-marah, ibu netein, anaknya panas. Boleh dicoba. Makanya Rasulullah lahir itu bukan dikasih susu kambing, bukan dikasih susu sapi, walaupun zaman itu sudah ada. Tapi ada Halimatus Sadiah, dia datang untuk memberikan air susunya, betul nggak sih? Oh, ternyata waktu hamil ibu harus bahagia, karena apa? Itu berdampak. Nanti lahir anak, lahir anak. Kenapa bayi itu menangis? Bunda ada yang tahu kenapa bayi itu menangis? Karena bahasa bayi itu mau dia haus, mau dia stres, mau dia panas, mau dia buk, itu menangis. Dan setiap tangisan bayi itu selalu berhenti menangis. Coba ibu cek yang masih punya ibu. Oe, diem. Mereka sedang berkendala. Nah, kebanyakan orang dewasa itu tidak langsung datang, betul nggak Bu? Maka kalau anaknya nangisnya terlalu lama baru kita datang, nanti dia lebih emosional. Oe langsung. Gitu baiknya. Maka semua suami kalau istrinya sedang menyusui, tolong pekerjaannya dikurangi. Jangan masih nyuci piring, masih nyuci semuanya, sambil nenek ini, sambil goreng tempe. Ya kan? Nggak bisa. Dikurangi supaya hatinya tenang. Karena dikala seorang ibu sedang menyusui, semua wajah ibunya itu melihat anaknya. Anak yang menangis itu ibu, dia sedang belajar menghitung. Tangisan keberapa ibuku datang? Apa tangisan ke-52? Jangan-jangan. Dia lagi menghitung, makanya bayi itu kalau nangis oe diem. Nah, maka orang dewasa kalau ditanya sama suaminya nangis aja nggak jawab, berarti gagal di usia bayi. Karena bahasa menangis itu bahasa bayi, Bu. Oke ya, Bu? Oh, berarti nomor satu, nggak apa-apa ya Ustaz dari awal ya, biar maksudnya nanti nyambungnya enak gitu ya, Bu. Karena masalah ini kesalahan. Yang pertama, semua ibu kalau menyusui anak itu wajahnya melihat wajah anaknya, betul nggak Bu? Dan yang saya tahu, seorang ibu dikala menyusui anak itu lisannya selalu bagus. Subhanallah, ya Allah sayang, Allahu Akbar sayang, gitu nggak kira-kira? Kalau jam menyusui kamu diam nggak, kira-kira gitu nggak Bu? Enggak kan? Tapi selalu dengan lisan yang bagus, sholawat, kemudian kalimat thayyibah, semuanya Bu. Nah, secara neuroscience, secara ilmiah, usia 0 sampai 1 tahun sampai 2 tahun itu menyambungkan sel otak.
Jadi satu sel otak tersambung lewat komunikasi orang tuanya dan lewat ASI. Satu kali sambungan sel otak lebih bagus dari komputer tercanggih di dunia, dan kapasitas sambungan sel otaknya itu 100 miliar lebih. Sehingga putra bunda itu bisa banyak, bisa bagus itu bukan setelah sekolah, tapi dari usia 0 sampai 2 tahun. Lisan apa yang terdengar sama anak ini? Jangan-jangan TikTok. Jangan-jangan bundanya lagi menyusui lihat film horor. Innalillahi. Maka anaknya boleh dilihat. Mereka menjadi penakut, mereka menjadi kalau ada apa-apa itu langsung reaktif. Halo? Berarti seorang ibu kalau menyusui hatinya harus bahagia apa tidak? Yang punya tanggung jawab paling besar untuk membahagia pasangan siapa? Suami. Makanya ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau laki-laki sudah meminang perempuan, maka dia sudah selesai karena dia sudah menjadi pemimpin dalam keluarga. Makanya visi keluarga Islam itu 3. 1, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu dibebankan kepada siapa? Kepada laki-laki. Karena semua dosa istrinya, suaminya yang tanggung. Makanya pakaian bagi perempuan adalah suami. Itu nggak sih, Bu? Yang kedua, punya apa? Punya pasangan yang penyejuk mata dan pemimpin bagi hamba yang bertakwa. Itu misi yang kedua. Visi yang ketiga adalah menciptakan atau menurunkan generasi pemimpin. Maka supaya kenapa ada pendidikan Islam? Kenapa ada? Supaya anak-anak Indonesia itu nanti dia bisa menjadi pemimpin bagi hamba-hamba yang soleh. Supaya mereka nanti anak-anak kita itu bisa menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah dalam keadaan tertekan. Jadi tidak mudah disuap. Makanya ada pendidikan ini. Kenapa sih harus TK? Ternyata pendidikan terbaik manusia itu memang di bawah 7 tahun. Halo? Masih di sini, Bu? Oh, di usia 02 tahun berarti saya harus menyusui. Betul, kalau ibu bisa. Tapi saya udah 45, Pak, nggak punya anak lagi. Yang sudah, ntar buat cucunya. Ya. Tapi bagi yang memungkinkan masih punya anak, tolong banget kalau nanti bunda sedang menyusui, duduk tenang supaya yang tersampaikan itu kalimat yang baik. Jadi menginstalnya konsep kehidupan anak-anak kita itu akidah. Maka dalam pendidikan kita punya kewenangan, Ibu, kalau muslim itu. Yang pertama, menanamkan akidah yang kuat. Yang kedua, adab baru ilmu. Betul ya, Ustaz? Oh, akhlak gimana? Akhlak sama akidah itu beriringan. Jadi ada akhlak, ada adab. Jadi akhlak dan adab itu berbeda. Bunda, akhlak sama adab beda atau sama? Bedanya di mana? Tulisannya nggak beda tulisannya. Halo? Ibu kepengen anaknya beradab atau berakhlak? Akhlak itu sama adab berbeda. Kalau akhlak itu sikap moral yang diperoleh lewat hubungan dengan Allah, dengan Tuhannya yang terus menerus. Kalau bahasa Islam itu istiqomah. Kemudian kalau adab itu sikap moral yang dibangun, ya kan? Karena perlakuan yang terus menerus. Sehingga orang beradab belum tentu berakhlak. Tapi kalau mereka yang berakhlak, insya Allah beradab. Maka akhlak itu hubungannya dengan akidah, dengan keyakinan. Maka siapa yang harus menanamkan ini dari awal? Ibunya. Dikala dia 02 tahun, dikala dia ibunya sedang hamil, perlakuan hubungan dengan Allah apa yang luar biasa, karena itu akan membentuk nanti anaknya. Mereka yang hafiz Quran 7 tahun, mereka yang 9 tahun sudah hafiz, sudah mungkin 30 juz. Hampir rata-rata ibunya waktu hamil mereka sudah minimal tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran itu sampai 40 kali. Bunda berharap anak saya besok menjadi hafiz Quran, Pak, usia 7 tahun. Biar 9 tahun, biar kayak ulama. Tapi pertanyaannya, waktu Bunda hamil, Bunda berapa kali khatam? Sekali. Habis itu juga Ramadan, Pak.
bareng-bareng kamasnya. Kita tidak mempersiapkan, ini salah satu kesalahan, kita tidak mempersiapkan generasi waktu ada di sini. Bahkan dalam hadis Arba'in keempat itu usia 120 hari ditentukan 4 perkara. Betul kan? Umurnya, rizkinya, bahagia amalnya. Betul nggak sih Ustaz? Oh, di usia itu ternyata kita harus persiapkan, ya Rob, jadikan anak yang dalam kandungan istri hamba, ilmunya manfaat, umurnya berkah, dibahagiakan hidupnya dunia akhirat. Mintanya 4 perkara itu terus menerus. Tapi kadang-kadang tidak semua hamba itu melakukan itu. Betul ya Bu? Bahkan seorang istri lagi hamil itu periksa kesehatan, periksa kehamilan itu sendirian. Ya nggak sih Bu? Bila diantar sama Grab, suaminya cemburu. Padahal siapa? Suaminya harus apa? Membuat istrinya bahagia sehingga ridho di sini. Sampai mana tadi? Baik. Oh, ternyata menanamkannya waktu hamil sampai usia 0 sampai 2 tahun lewat menyusui dan komunikasi ibunya. Makanya perempuan dikasih Allah kemampuan berbicara itu 20.000 sehari. Supaya apa? Menyampaikan dikala anaknya usia 0 sampai 2 tahun. Bukan sekarang tiap hari kamu kebiasaan Allahu Akbar, bukan kayak gitu. Tapi itu untuk awal. Supaya kenapa? Kalau ibu sedang menyusui, ada nauzubillah kecelakaan, bundanya teriak, senyum, maka anak ini kalau ada kecelakaan juga tersenyum. Karena konsepnya. Iya Bu? Oh, pendidikan akidah ya Pak. Berarti pertama kali kewajiban orang dewasa. Iya. Dari kapan? Dari usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Yang masuk di sini berapa tahun usianya Bu? 4 sampai 6 tahun. Apa sih yang harus dibangun anak usia 4-6 tahun itu? Kalau di dalam pendidik dinas itu 6 yang dibangun. Tapi kan ada keagamaan ya Pak. Sebenarnya akidah sama akhlak. Maka kewajiban orang dewasa adalah menanamkan akidah dari kecil. Dari usia berapa? Usia 4 tahun. Makanya kalau anak lari, mama, aku dipukul sama Mego, itu bukan balas aja, bukan. Maka anak usia 4 sampai 5 tahun tuh nggak punya dendam ibu. Mereka tuh mau nangis kayak apa, itu nanti 15 menit main lagi, betul kan? Yang berantem itu maknya sampai 2 tahun. Iya kan? Jadi mereka lari, mama, umi, abi, aku dipukul sama Mego. Datang ke abinya, Masya Allah, ya Allah, ya Rahman. Allah yang ngasih sakit, nah Allah juga yang menyembuhkannya, insya Allah. 10 menit diam, 15 menit mau main lagi. Ya kan Bu? Ya. Yang heran di sana, kalau di sini mah nggak soleh semua. Ya heran karena kita tidak tahu anak usia 0 sampai 7 tahun itu mendekat ke orang tuanya Bu. Jadi kalau dia terluka, kalau dia sedih, kalau dia kepengen, dia seneng, kalau dia marah, itu yang dicari kedua orang tuanya. Betul nggak Bu? Mama, sakit kan? Mama, ayah, takut kan? Mama, layangannya putus, dikejar sama anak, kita dicari atau kita yang nyari anak? Ayo, rata-rata kalau putra ibu sekarang pengen jajan yang dicari bundanya atau orang lain? Yes, karena usianya masih di bawah 7 tahun. Maka usia di bawah 7 tahun itu usia bahagia dan usia akidah. Maka jangan langsung dipaksa, mereka itu hanya fokus calis dong. Belum apa-apa sudah 5 tambah 2 berapa? Ya kan? Gampang itu mah. Ya Bu? Oh, yang penting dia harus bahagia ya Pak di usia itu. Betul, apalagi 4 tahun. Ciri-ciri anak 4-5 tahun itu 3 dulu saya pernah sampaikan. Ada bergerak, imajinasi tak terbatas, haus penghargaan. Kenapa haus akidah? Karena mereka datang terus. Mama takut. Mau ke kamar mandi. Ini jam berapa sih Mego? Jam 4 sore. Allahu Akbar. Ini masih siang. Kamu teh gara-gara lihat hantu wae, ya kan? Tidak, itu akidah.
Ya Allah, sini yuk temenin sama mama, ayo. Tapi berlindung dulu sama Allah. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Kenapa sih gak menggunakan cara itu? Ayo ditemenin. Setelah anak masuk kamar mandi keluar, alhamdulillah nggak ada apa-apa kan? Kan sudah berlindung sama Allah. Bukan dibalik. Mana hantunya mana? Bukan. Rusak semuanya nanti akidahnya. Jangan kayak saya, Bunda. Saya itu dari kecil tuh kalau tidur nggak bisa tidur, itu langsung, Bu. Maaf ya, saya tidak, ini orang tua saya tidak buruk, baik banget. Tapi mungkin karena nggak tahu, jadi kalau saya nggak bisa tidur itu mesti temboknya dipukulin pakai tangan tuh. Ada suara apa di luar? Sampai hari ini saya itu masih ketakutan kalau lihat gelap. Walaupun kita mungkin kata orang, Pak Megum akidahnya nggak kuat, ya terserah lah orang ngomong apa. Tetapi setiap malam hari kalau ada pohon gede, saya bayangannya genderuwo gitu. Karena dulu setiap jalan malam tuh, awas ada genderuwo, ada kuntilanak, coba. Bener ya Bu? Itu saya, mungkin Bunda tidak. Maka sampai hari ini saya masih bisa menerangkan dengan detail genderuwo itu kayak apa. Genderuwo itu besar, bener ya Bu? Rambutnya gimbal, ya kan? Kuntilanak tuh perempuan, ya kan? Padahal saya ketemu sekali aja belum pernah tuh. Ya kan? Emang bener genderuwo ada? Walau nggak tahu. Wong belum pernah ketemu. Al-Quran sudah menyampaikan bahwa dunia kita beda, nggak mungkin kita ketemu. Udah bahasa Al-Quran itu firman. Tapi sampai hari ini saya tuh kalau sudah gelap, ya kan, udah jam 2 malam, udah saya mau gini aja, bismillah. Kadang-kadang pas kebetulan sholat malam aja kayak ada yang berdiri di belakangnya, ya kan? Oh gitu. Bener nggak sih ngalamin gitu nggak sih? Itu karena pendidikan kita yang dari awal itu, mohon maaf, tidak pas. Di usia terbaik itu bukannya kuat akidahnya, tapi malah disampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat. Bahkan kalau ada orang meninggal, kita nggak boleh keluar, malah dikasih kapur, apa tuh sininya dikasih dulu tuh. Awas, masuk, nanti sakit tuh. Ada orang meninggal, apa hubungannya? Bener ya Ustaz ya? Pernah ngalami gitu, tapi mungkin karena saya lahir duluan. Saya orang desa, jadi masih kayak gitu, luar biasa. Ya kan? Oh, berarti usia 4 tahun itu ciri-cirinya 3, bergerak. Maka Bunda kalau yang punya anak 4-5 tahun itu rata-rata nggak bisa diam. Lari sana, lari sini. Berarti normal. Tapi kalau putra Bunda diem aja di usia itu, berarti apa? Ada sesuatu yang tidak berkembang. Maka ada sosial, ada bahasa, ada kognisi, ada afeksi, ada seni yang harus dibangun. Itu kalau di taman kanak-kanak gitu ya, barangkali ya. Takut saya salah Ustaz. Oh, berarti itu dari kapan? Tidak hanya di sekolah. Kalau Bunda hanya nitipin di sekolah saja, nggak bisa. Sekolah itu cuma berapa jam. Sekolah itu hanya memfasilitasi supaya anak-anak kita itu mendapat pengajaran yang baik. Maka ada asuh, ada asih, ada asah. Asuh itu hak orang tuanya untuk mendidikan makan, sandang, pangan, papan. Asih untuk mendapatkan cinta yang terbatas. Asah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Itu hak anak. Halo Bu, masih di sini? Masih. Yakin? Yakin. Coba saya cek. Mana tangan kanannya ke atas? Kalau sehat harus kuat. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang dagu. Ibu sehat? Kok dagu di sini? Oke, baik ya. Sampai mana tadi?
asyuk, asik, kan? Oh, berarti anak berhak mendapatkan sandang, pangan, papan, ya. Kemudian asih, harus mendapatkan cinta tanpa batas, ya kan? Kenapa? Karena cinta kedua orang tuanya membuat anak-anak itu bahagia dan nanti membuat mereka itu rindu pulang ke rumah setelah dewasa. Maka doa untuk orang tua itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kenapa ada shaghira? Apa bedanya? Emang anak-anak kecil doang di waktu kecil kita repot, ya kan? Sudah remaja masih repot nggak, Bu? Masih. Tapi kok doanya di waktu kecil, karena di waktu kecil lah anak-anak itu tidak punya apa-apa, tidak punya dosa, mereka bahagia. Maka Rasulullah itu kalau sama anak kecil sangat lembut. Bahkan cucunya waktu Rasulullah sujud itu naik di pundaknya, beliau tidak bangun. Kenapa? Karena nggak mau kalau nanti cucunya itu menyalahkan sholat. Gara-gara sholat kakek marah. Maka lembut banget. Kenapa? Anak-anak memang ciri-cirinya begitu, Bu. Yang pertama tadi apa? Bergerak. Dari kamar ke kamar mandi bergerak, ya kan, Bu? Maka bahasa di pendidikan itu adalah motorik. Jadi ada motorik halus, ada motorik kasar. Itu dulu. Kalau anak-anak perkembangan motoriknya tidak baik, maka bermasalah ke semuanya. Anak yang sangat aktif, anak yang kalau duduk aja begini, itu pemarah, tulisannya besar-besar. Kalau emak bermain sama temennya, itu egois, suka dorong. Kalau dorong berlebihan, ya kan? Dikasih tahu sabar, sabar. Ujung-ujungnya kita meleng dikira tadi ya. Kenapa? Karena motoriknya tidak optimal. Maka bunda kalau di rumah anak-anak bergerak, ininya tolong ditahan. Nego, diam, cicing. Bukan gitu lah, Bu. Maka anak-anak yang usianya 0 sampai 7 tahun itu sudah mengoptimalkan indera yang Allah berikan. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada pengecapan, ada perabaan. Mereka yang di usia terbaik itu terfasilitasi itunya, main di got, ya, cari belut, ya kan, naik pohon. Itu insya Allah dewasanya bertanggung jawab. Saya mau tanya, bunda dulu ada yang bisa naik pohon usia 6 tahun? Ada yang suka ke sawah usia 6 tahun? Ada yang suka hujan-hujanan di usia 6 tahun? Ada? Boleh dicoba. Sampai hari ini gasnya habis, beli sendiri, pasang sendiri. Benar nggak? Galon habis, beli sendiri, bawa sendiri. Betul nggak? Nunggu suami nggak? Enggak. Kenapa di usia terbaik memang difasilitasi? Karena keadaan maksudnya, ya kan? Tapi itu yang terbaik. Jadi pendidikan itu bukan dari awal memang, Bu. Kalau anak-anak dipercaya, luar biasa hasilnya. Mereka yang mandiri dan bertanggung jawab itu sampai dewasa karena di usia terbaik dipercaya. Tadi bergerak. Sepakat ya? Jadi tolong kalau putra bunda sudah kesini, sudah masuk sekolah, diam. Saling, nggak usah. Ya, nggak usah lebay. Oke, Bu. Taruh nih Pak, nih Bu, saya nitip anak saya. Udah. Pulang, Assalamualaikum. Udah, apa? Gitu udah biarin. Yang penting sebelum tanggal 5 lunas. SPP-nya ya. Jangan nuntut SPP enggak pergi wah, ya kan? Nuntut di WA. Enggak ya? Iya. Yang pertama tadi bergerak. Jadi kalau anak-anak sedang bergerak, lari, lompat, lempar, tangan. Kalau perlu sama siapa? Sama ayahnya. Lari-lari sama ayahnya. Karena anak-anak semua ngidolain abinya. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau sama abinya itu lebih pede. Kok bisa Pak lebih pede? Iya, boleh dicoba. Misalkan bunda yang nganterin ke sini, bunda atau ayahnya? Jalan kaki atau pakai motor? Jalan kaki. Ada yang pakai kendaraan, ya kan? Kalau misalkan dia jalan kaki, dipegang nggak sama bundanya tangannya?
Kemudian ada botol air mineral ya kan, ditendang, komen nggak? Kakinya itu kira-kira. Iya kan? Kemudian ada got sampingnya, dia loncat, komen nggak? Awas, gitu nggak kira-kira? Maka kata dia itu bareng sama bundanya itu kayak neraka, digunung-gunung terus. Iya kan? Jadi kalau sama ibunya tuh makanya di sini itu punya kegiatan outing class, ya kan? Misalkan outbound. Kalau sama ibunya nggak pada naik aja. Ada flying fox belum naik udah awas pegangan. Gitu. Udah kan stres ya nggak sih Bu? Tapi coba sama abinya enggak. Kalau sama abinya mah apa ya mah? Ya. Boleh terus? Ya. Jadi kalau sama ayahnya itu enggak Bu. Kalau laki-laki anak kita ada air mineral ditendang malah ikut nendang. Benar nggak sih? Pede dia. Kemudian dia loncat malah dilepas, malah mainan HP ayahnya ya kan? Betul nggak sih? Itu kalau laki-laki pakai motor juga kalau sama ibunya semua anak usia 5-6 tahun kepenginnya main stang. Ya kan? Pengen megang, pengen apa? Kalau sama bundanya digini enggak? Awas, tangannya pegangan, gitu kan? Tapi kalau sama ayahnya mah enggak, malah gaya ayahnya. Gitu kan? Maka anaknya pede, Bu. Betul enggak? Nanti kalau misalkan beli, ayah aku mau beli es krim. Oke, yang mana? Yang itu ya, Bu, es krim 1. Laki-laki tuh gitu, Bu. Jarang nawar, gengsi. Bener kan? Coba kalau sama ibunya. Mama beli es krim ya, Bu, es krim berapa? 25.000. Astagfirullahaladzim. Jangan yang itu, yang ini aja. Anak sudah bahagia, stres lagi gara-gara itu. Bener ya sih Bu ya? Oh? Lo padahal kalau bundanya pegang 100.000 habis pagi juga. Maksudnya memang di usia terbaik ini harus dapat kasih sayang dua-duanya. Ibu ya, yang pertama tadi bergerak. Jadi fasilitasi anak bergerak. Makanya Syekh Sudes itu bergerak aktif waktu kecil. Benar kan? Masih ingat kan ceritanya? Ibunya mau ada tamu datang, Syekh Sudes ambil pasir, adonan kuenya disiram pakai pasir. Kalau ibu kayak apa anaknya kayak gitu ya? Mungkin ditelan masukin lagi ya kan? Tapi saya sudah tidak, uminya tahu kalau ini usia terbaik, gregetan tapi yang keluar dari lisannya, ya Allah pergi kamu Sudes ke Masjidil Haram, jadi imam kamu sana di sana. Itu yang keluar. Lah kalau kita Allahu Akbar, kamu anak siapa sih? Nggak tahu kata dia. Emang buatnya siapa? Ini maaf ya Bu, bergerak. Sepakat ya? Yang kedua, itu imajinasi tak terbatas. Anak-anak itu sangat suka berkreasi. Ngomong sendiri, jangan istighfar sama subhanallah. Dikira ngomong sama hantu. Wong lagi berimajinasi ya kan? Pegang gunting, rambut dipotong, coba Bu, ya kan? Pegang pensil, tembok baru dicat kayak gini tuh digambar Bu. Diam. Sepakat ya? Mereka gambar, mewarnai, diam. Gambar gunung kotak, jangan komen. Gambar langit hitam, jangan komen. Orang diwarnai ininya merah, tahan ininya Bu. Ya, habis selesai baru ditanya, ya Allah, kok orang itu keren banget warnanya merah. Ini perang mama ketembak kepalanya, kata dia. Ya kan? Itu imajinasi tidak terbatas. Sepakat Bu? Anak dipegangin minuman bukan langsung diminum, maka dia minumnya diacak-acak, ya kan? Mandi sabun sehari habis, itu nggak sih Bu? Itu mahal secara intelektual, bukan mahal secara ini. Gara-gara 32.000 beli sabun cairnya, masukin kamar mandi buat mandi sama anak ibu, mandinya kayak mak lampir, ya kan? Anak-anak itu kan kalau mandi lama ya, tapi tidak terdengar suara airnya kan? Yang tahu-tahu pokoknya sabun habis ya pokoknya. Sepakat nggak sih? Itu keren.
Oh, kenapa? Imajinasi tak terbatas. Gambar gunung dia kotak, jangan komen sebelum selesai. Ya Allah, gunung apa kok kotak, baru meletus mama katanya. Selalu ada jawaban yang mereka sudah pikirkan sebenarnya. Yang ketiga, ciri-ciri anak PAUD itu kan haus ujian. Makanya anak PAUD itu caper. Makanya anak PAUD itu kepo. Kalau ada tamu mengganggu, minta duit, pinjam HP dan lain-lain. Benar nggak sih Bu? Oh, karena kebutuhan manusia terbaik untuk mendapatkan penghargaan itu 0,7 tahun. Sehingga anak-anak yang tidak mendapatkan asih dari kedua orang tuanya di usia 0 sama 7 tahun, tidak dekat sama abinya, ayahnya kerja, pulang tidur, ya kan, sebelum tidur main HP, tidur lagi, giliran Sabtu mancing, giliran Minggu main futsal misalkan. Maaf ya. Ayah bangga ya mungkin. Tanpa memberikan perasaan anak, boleh dilihat. Nanti anak ini di usia selanjutnya mereka akan mengambil waktu kedua orang tuanya. Udah pernah lihat ada anak remaja yang suka buat ulah, berantem, merokok di jalan, tawuran ya? Boleh dicek. Hubungan sama ayahnya nggak bagus. Boleh jadi cek. Kenapa? Mereka sedang mengambil waktunya. Ada nggak Bu, sudah SMU, sudah SMK, tapi dia buat masalah jadi sekolahnya, ada nggak? Itu ngambil waktu siapa? Terus kenapa kita marah? Coba, salah siapa sebenarnya? Salah kita di usia 0,7 tahun, dikala mereka itu mendekat usia 12, mereka menjauh. Bunda yang sudah punya anak 12 tahun ke atas, kalau pulang dari sekolah, masuk kamar ditutup kamarnya. Betul kan? Ngobrolnya sebentar banget, lebih nyaman pakai ini, nyaman ya Bu. Kita butuh dia mendekat. Kamu tuh HP wae malah berantem. Tapi dikala mereka mendekat, kita HP. Kapan sih anak-anak mendekat? Ya usia 0,7 tahun. Ada masalah pun dia menangis tuh ke orang tuanya, mama Abi di usia itu. Makanya mirip doanya, ya kan? Karena kita harus apa? Luas banget sininya kalau usia terbaik itu. Kalau mau mati-matian itu memang di usia 0,7 tahun Bunda. Ada anaknya baik, maaf ya Bu, tapi kecil nggak pernah mendapatkan sentuhan. Laki-laki anaknya, abinya galak keras karena supaya disiplin, akhirnya jadi orang. Punya anak, ya kan? Berarti cucunya, ya kan? Dititipin. Kerjaannya ngejar-ngejar cucu aja tiap hari. Pernah lihat? Iya, benar. Anaknya sudah sukses, yang ngasuh siapa? Emang sengaja? Emang yang buat keadaan kayak gitu kita? Sedang minta waktunya. Jadi jangan heran, kenapa ya? Kok aku begini, ya kan? Karena manusia itu akan selalu diberikan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kalau cobaan itu para nabi, kalau orang soleh, kalau kita itu ya karena perilaku kita sendiri. Kalau kita melakukan apa, apakah kita epos atau kita enek, energi positif atau energi negatif yang kita lakukan, maka di dunia itu akan langsung dibalas cash. Kok jadi kemana-mana ya Pak? Tadi sampai mana? Imajinasi tak terbatas. Oke. Usia 4 tahun ya, sekarang 4-5 tahun. Oh, berarti anak 4 tahun itu sama 5 tahun selain ciri-ciri 4 itu, ya kan Bu, mereka sedang apa? Belajar kematangan sosial. Anak usia 4, 5, 6 tahun itu sangat baik kalau sama orang. Minta sepeda, mintanya sambil teriak-teriak. Tapi giliran sudah punya 2 hari dibawa keluar, yang naik temennya, anak kita yang dorong. Pernah nggak ngeliat gitu Bu? Kita beliin mobil remote, anak kita yang TK. Awas jangan dibawa keluar. Insya Allah bertahan paling 2 hari. 3 harinya dibawa keluar, pulang-pulang nangis, mama rodanya nggak ada. Ya kan Bu? Karena mereka memang sedang belajar itu. Kita ngaji, kita majelis taklim di mana-mana, kita menghafal sebuah kitab, kita menghafal Al-Quran, tapi mentadaburinya sedikit.
Oh ternyata anak-anak itu kalau kepengen dewasanya ikhlas di usia ini penghargaannya cukup. Maka anak-anak kenapa suka pamer? Baru beli sesuatu aja langsung dia lapor sama ustazahnya. Betul nggak sih Bu? Tanya Bu guru tuh, baru beli sepatu, pasti pamer ya kira-kira. Bu, sepatuku baru, ya kan? Apa kata beliau dalam hati Bu? Kayaknya Shopee deh. Tapi nggak ngomong karena tahu bahwa mereka ini sedang butuh penghargaan. Maka SOP bab beli Pacayadi itu selalu menyampaikan sama teman-teman, hai teman-teman, setiap anak-anak datang senyum. Itu adab kata beliau tuh. Maka guru-guru TK ya Bu, guru Raudatul Atfal, guru pendidikan Islam itu rata-rata lebay. Bener gak sih? Aduh ganteng banget, padahal ya Inggrisnya keluar, masuk, keluar. Senyum tetap beliau tuh ya kan? Padahal dalam hati ya Allah gitu ya. Tapi senyum Bu, itu SOP-nya karena adab sebelum ilmu, ya kan? Oh iya coba. Kenapa? Karena tahu bahwa di usia ini mereka sangat butuh penghargaan. Ya Bu, mau pulang, teman-teman terima kasih banyak, ya kan? Ada orang datang, selamat datang Bapak, ya kan? Tapi kalau saya yang digituin kan pusing ya, Bapak misalkan. Tapi kalau anak-anak karena kebutuhan mereka untuk tuntas secara kebahagiaan itu di usia terbaik, sehingga kalau nanti dewasa anak ini mengeluarkan sesuatu itu tulus. Hari ini ngomong ikhlas itu gampang, ya kan Bu? Yang ikhlas, yang ridho, ya kan? Tapi untuk yang merasakan susah apa gampang? Ngasih orang dicemburutin, kira-kira besok kasih lagi nggak? Saudi, ya kan? Kenapa? Karena kita kurang. Makanya anak-anak sekarang di usia TK itu berebutan, Bu. Berebutan untuk mendapatkan cinta gurunya. Suruh mimpin doa aja rebutan. Siapa yang berani maju? Satu tunjuk jari, satu kelas tunjuk jari semuanya, ya kan? Siapa yang bisa jawab? Aku Bu, coba mego ke depan. Pas di depan cuman gitu. Banyak, ya kan? Karena apa? Kebutuhan anak-anak dalam sosial itu mendapatkan penghargaan. Yang kedua, tolong di usia ini anak harus belajar apa? Menyelesaikan masalah sendiri. Oke Bu. Jadi kalau anak dorong-dorongan, anak menangis, tolong ibunya jangan ikut campur ya. Anak usia 4-5 tahun itu kalau bercanda itu pakai fisik. Anak usia 5-6 tahun kalau bercanda menggunakan ini. Maka TKA itu cenderung dorong-dorongan sukanya. TKB cenderung terkesan kayak membuli. Pinjam dong mainannya, jangan, nggak temenan. Itu usia TKB. Sehingga kalau anak TKB kayak gitu kitanya ridho, ya. Sepakat ya Bu? Maka selalu saya sampaikan di mana-mana, termasuk dulu di sini. Tugas orang dewasa yang tadi menyiapkan akidah, ya kan? Kemudian mencarikan pendidikan yang layak, harus mencari sekolah mana yang mengajarkan tentang apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita orang tua menanamkan akidah, ya kan? Akhlak, adab, dan mencarikan ilmu buat anak-anak. Sepakat ya Bu? Maka karena ada hak asuh, hak asih, dan hak asah, kewajiban orang dewasa itu yang ketiga setelah kita memberikan makan sandang pangan papan, kita mengasihi, mencintai anak tulus apa adanya. Yang ketiga kita berwajib untuk mencarikan pendidikan yang layak, yang mengajarkan 3 hal itu. Maka ada kewajiban sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama sarana dan prasarana, yang kedua mencari SDM, menyiapkan SDM yaitu guru-guru yang sudah terlatih, kemudian yang ketiga menyiapkan kurikulum yang bagus. Maka Bunda cari sekolah, coba Nurul Huda itu punya bangunan enggak? Oh ada. Minimal kalau hujan nggak kehujanan, berarti sarana pilih. Yang kedua, mengajarkan akidah tidak di Nurul Huda itu. Di sini diajarin akidah nggak Bu? Yakin? Contohnya? Oke, itu mengucapkan salam itu adab atau akhlak?
Itu adab. Barang siapa mengucapkan salam, assalamualaikum, kata sahabat, kata Nabi, assalamualaikum, dia dapat 10. Assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi, dia dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30. Oh, berarti ini adab. Maka Rasulullah dalam sebuah keterangan itu kalau ada sahabat yang salam, beliau nggak punya wudhu, beliau tayamum dulu. Kenapa? Karena beliau selalu menjaga sucinya. Kalau di Imam Syafi'i wudhu itu hanya satu keperluan. Kalau nggak salah di Safina ya Ustaz ya. Tapi kalau di mazhab yang lain boleh untuk kegiatan yang lain. Kok jadi ke sana? Saya kapan ya? Sampai mana tadi Bu? Sampai memilih sekolah. Oh, memilih sekolah itu nomor satu harus mengajarkan akidah. Yang kedua harus mengajarkan adab. Oh, di sini kalau ketemu salim nggak Bu? Barang siapa yang salim itu turun rahmat 100 loh Bu. Kalau kita berdoa belum tentu diterima doanya, betul? Tapi kalau sudah bersalaman udah dijamin itu akan turun rahmat. Bagi mereka yang mendahulukan 90 rahmat, bagi yang menerima itu 10. Milih 10, tes 90. Kira-kira kalau di sini ada 9 juta, ini 1 juta. Siapa yang mau silakan buru-buruan, kira-kira milihnya yang mana? Kalau ada yang milih yang 1 juta, orang dia nggak apa-apa sama ibu. Ya kan? Tapi dikala di sini diajarkan bagaimana dia ketemu salim, itu adab Islami. Oh, berarti cocok, saya akan pilih anak saya. Karena apa? Dia Nurul Huda mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak. Akhlak itu apa? Hubungan dengan Allah. Kadang-kadang aja sholatnya di sini, Bu. Ada kadang-kadang mau makan itu berdoa setiap makan misalkan. Nah, hubungan dengan Allah itu yang akan mencerminkan nanti sebuah akhlak, kemudian perilaku dia akan mencerminkan sebuah adab. Oh, makan menggunakan tangan kanan. Oh, pakai bismillah. Oh, kalau keluar masuk masjid pakai kaki kanan, keluar kaki kiri, itu semuanya adab. Nah, di sini kalau sudah mengajarkan itu, maka Bunda boleh pilih anak saya titip ke sekolah ini. Ya, Bu? Nah, titip kan betul ya? Kalau titip ada singkatannya. Masih ingat Bu, singkatan titip apa? Ada yang tahu? Titip yang pertama T-nya itu tega. Jadi kalau sudah nitip ke sini, udah bundanya diem, percaya di saya nitip anak saya, mangga. Mau digorok tadi gantung. Taruh bismillah, semoga Allah ridho. Jangan ayo gak usah, jangan mamanya ini anak saya nangis terus Pak, nangis teh sehat. Anaknya nangis mamanya baper kan? Kalau nggak nangis dicubitin biar nangis. Pun kalau bayi nggak nangis diapain? Kalau bayi lahir tuh nggak nangis, sama dokter sama suster diapain? Iya gitu, biar nangis. Giliran nangis mamanya stres. Biasa lah Ibu. Anak-anak itu kalau ditinggal sama ibunya, dia kadang menangis. Ada nggak sih yang menangis di sini? Terus ibunya ngapain? Masuk. Boleh masuk, tapi beli seragam TK. Saya masih ada waktunya? Oke, takawutnya mau dong. Gini, kalau nanti Bunda tolong tega, sepakat ya? Dia nangis, dia apa? Yang penting jangan pernah dibohongin. Mama nggak kemana-mana kakak, mama di sini. Pas anaknya ngeliat di pintu, mamanya nggak ada. Maka mereka nggak mau sekolah lagi bukan karena mereka takut, tapi karena mereka dibohongi. Sepakat ya? Hei. Anak-anak kadang menangis, tapi tangisan anak-anak tidak semuanya penderitaan. Nangis itu ada yang nangis sakit hati Bu, ada yang menderita, ada yang jualan, ya kan? Benar nggak sih? Mama beliin bakso, nggak usah, kamu udah jajan 3 juta hari ini kamu sudah. Misalkan dia nangis, nah nangisnya ini nangis jualan. Kalau dia nangis terus diberikan, maka besok dia kalau minta akan menangis. Ya Bu, mama pensilku diambil.
itu nangis sakit hati, maka dipeluk anaknya, iya, insya Allah nanti kita beli lagi ya. Udah, kok bisa? Jangan gitu ya. Kalau kayak gitu nanti anak tambah stres. Ada nangis menderita, mama, aku mau main, ya hati-hati, jangan lari. 5 menit nungsep di got. Biasanya orang dewasa itu malah marah tuh kan, dibilang jangan lari kok kamu, dibawa ke kamar mandi, disiram pakai air, digosok gini, rasain. Maka ini salah satu beberapa kesalahan orang dewasa, ya. Sehingga padahal anak ini bukan butuh itu, karena dia menderita. Butuhnya apa orang menderita? Cinta dan kasih sayang. Oh ya Allah, sini ya Allah ya Rahman, ya kan, sambil diobatin, selesai. Itu tega. Kemudian yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu tidak boleh membandingkan dengan sekolah manapun. Jadi kalau ayah bunda sudah menyekolahkan anak di sini, sudah stop ininya. Gak usah tuh sekolah di sana, kok lebih keren dia dari sini. Kalau jalan-jalan jauh loh Pak, di sana kalau jauh ke Portugal. Ya nggak usah begitu banget lah ya. Ibu yang baik, udah, karena kalau ibunya ikhlas, namanya ikhlas itu kan berarti tulus kan, artinya tanpa beban kan. Jadi kalau bunda membandingkan di sana, karena semua pembanding itu tidak menyenangkan. Misalkan bunda bilang, kok di sini sekolahnya gedungnya nggak tingkat 7, karena bunda pasti membandingkan ini yang tingkat 7, bener kan? Pasti di sini yang dirugikan. Sok bandingin sama alhamdulillah di sini udah keren, di sana boleh. Tapi kebanyakan orang membandingkan tuh tidak imbang. Bunda mau nggak dibandingkan sama suami? Kayaknya ustazah itu kok cantik banget ya bun, pakai baju itu. Kira-kira bunda marah apa senyum? Mata keranjang gitu nggak kira-kira? Karena membandingkan itu nggak nyaman. Ikhlas. Kemudian T-nya tawakal. Kenapa dari awal sebaiknya ayah itu kalau ada kegiatan seperti ini, itu yang datang itu ayah bu, bukan bundanya. Halo? Selama ini yang datang siapa? Suaminya datang tidak? Kenapa? Emang nggak bisa pas suatu hari sekali-kali izin sebentar? Oh izin. Oh ya, kalau semuanya suami malah laki-laki perempuan yang izin ya kan? Bapak-bapak yang hadir. Kenapa? Karena laki-laki kita harus tahu ini. Siapa sih yang punya kewajiban untuk membahagiakan istrinya? Bu, perempuan tuh capek banget loh bu. Yang saya tahu, semua ibu kalau punya anak perempuan, itu saya yakin sekolahnya milih. Saya nggak mau karena saya perempuan, betul nggak bu? Saya yakin bunda yang punya anak perempuan, bajunya lebih mahal dari yang laki-laki, betul nggak sih? Bahkan bajunya lebih mahal, temennya dipilih, sekolahnya pun bayar nggak masalah karena dia perempuan. Bayangin, sekolahnya terbaik, bajunya terbaik, giliran sudah lulus sekolah, ada laki-laki datang tidak dikenal, bawa uang arisan 10 juta. Ibu diminta ke orang tuanya, kemudian haknya semua diberikan secara fisik dan secara tanggung jawab diberikan kepada laki-laki, betul nggak? Punya anak perempuan, ada yang punya anak perempuan? Dikala menikah, itu ibu ayahnya kasih nggak? Dikala menikah sama ayahnya dikasih berarti kan? Makanya ada mas kawin kan? Masa harga anaknya 10 juta? Tapi kita karena perempuan yang baik itu yang maharnya murah, betul kan? Tapi dikasih, maka semua ayah dikala punya anak perempuan kemudian menikah itu menangis bu. Kenapa? Karena semua haknya udah dilimpahkan. Dan perempuan itu juga kepengen ngirimin orang tuanya pakai uang sendiri, betul nggak sih bu? Kepengen berbuat baik sama orang tuanya karena dulu orang tuanya juga mengharapkan anaknya bekerja. Setelah dia menikah perempuan itu, dia nggak bekerja, egonya ditahan. Ya kan bu, karena kepengen masuk surga, berbakti sama suami. Tapi kerjaannya tiap hari apa bu? Mandiin anak, nyapu, ngepel. Besok itu lagi hamil, nangis, itu lagi. Ujung-ujungnya 2023. Terus kerjaannya itu membosankan.
Iya kan Bu? Ibu bosan kalau di rumah kadang-kadang kan? Makanya kalau pengajian semangat lah, isinya apa mah terserah. Yang penting hidupnya agak ada warnanya aja. Ketemu orang gitu ya kan? Jadi agak beda. Nah ini yang harusnya disadari oleh siapa? Para laki-laki, bahwa istrinya itu memang orang yang memang harus dihargai. Kayaknya ini kode. Tapi itu udah ini kayaknya. Masih boleh? Kok begitu? Iya benar. Makanya Sayyidatina Aisyah itu sebelum perang Jamal itu beliau masih berdakwah. Tapi setelah ada perang Jamal, sahabat-sahabat yang dijamin perang sama menantunya sendiri, ada Stephen, ada Jamal, itu beliau sudah bersumpah untuk tidak ikut keluar, hanya fokus mengajarkan agama. Ya Bu, maksud saya bagaimana di dalam pendidikan keluarga itu laki-laki nggak boleh nggak ikutan, ya? Karena nanti yang ditanya itu laki-laki. Misalkan nanti di yaumil mahsyar manusia itu tidak akan bergerak kakinya sebelum 4 perkara ditanya. Dari mana harta yang dihasilkan? Betul. Buat apa? Betul. Terus kira-kira hujahnya apa? Nggak tahu. Hai hambaku, dia sekolahkan di mana anakmu? Nggak tahu. Tanya istri saya dulu, ya Allah, gimana? Ya kan? Maka ada apa? Ada ikhtiar, ada ikhlas, ada tawakal, supaya para abdi itu berdoa, ya Rabb, semoga apa yang hamba pilih lewat istri anak hamba itu ridha, ilmunya berkah. Maka tadi sering saya sampaikan di Al-Quran itu ada nama wanita perempuan itu cuma satu, yaitu Maryam. Siapa? Betul ya? Yang lain gak ada wanita itu di Al-Quran itu. Satu-satunya wanita yang disebut namanya itu Maryam. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki banyak. Bahkan dialog antara orang tua sama anak itu di Al-Quran itu 14 ayat. Siapa 14 itu? Ayah sama anak. Oh, berarti dalam pengasuhan itu nomor 1 para ayah, bukan para ibu. Karena apa? Lisan ibunya inilah yang akan membantu, yang akan mengkontrol dan menampingi masa depannya. Sekali lagi, lisan ibunya. Bagaimana seorang ibu kalau lisannya tidak terjaga karena hatinya terluka? Bagaimana lisannya? Karena laki-laki nggak bisa mengasuh anak, laki-laki nggak bisa menyuapin anak, laki-laki itu sibuk di luar. Maka yang bisa dia lakukan adalah membuat istrinya tenang. Mendekat atau menjauh, Bu? Nanti lihat ya, usia 13 tahun menjauh. Maka berikan saat ini setulusnya, supaya mereka nanti tidak menjauh, tapi dia tetap mendekat. TI yang selanjutnya ikhtiar, usaha. Kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah tega, kita sudah ikhlas, kita sudah tawakal, maka ini ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Usaha apa sih yang harus dilakukan orang dewasa dikala sudah percaya sama lembaga pendidikan? Apa ikhtiarnya, Bu? Saya ulang lagi ya, ikhtiarnya adalah sebelum tanggal 10. Nah, SPP-nya ada SPP, Bu, di sini? Berapa ribu? 65. Apa? 65. Surga ya, 65.000. Ibu kepengen dapat surga anaknya? Sebulan 65.000. Maaf ya, tuntutannya surga murah banget, surga 65.000 nya. Ibu kalau pegang uang 65.000 itu buat berapa? Setengah hari kuat nggak? Subuh, habis subuh selesai uang segitu ya, Bu. Ini Bunda 65.000 sebulan. Berarti kira-kira sehari berapa, Bu? Berharap surga Firdaus lagi hujannya, coba. Bunda, mohon maaf ya, 65.000 kalau sampai Bunda itu lewat, zolimnya luar biasa. Betul, Bu.
Orang tua bunda, saya selalu sampaikan, orang tua kita dulu petani, kadang-kadang buruh tani, kadang-kadang pedagang kecil-kecilan. Tapi kalau anaknya 15, anaknya 11, bener nggak Bu? Tapi kalau untuk bayar sekolah punya uang, pertama kali beli beras, yang kedua buat anak sekolah. Jadi nomor 2, anak sekolah tehnya bukan nomor 26, bukan cicilan HP nomor 2 teh. Nomor 2 bayar anak sekolah 65 kali 10, 600. Udah Pak, nih 10 bulan gitu. Tapi berat saya, berat kalau ya kan. Memang provokasi doang sih ya. Kalau ibu bilang bisa mah keren gitu, saya teh belum bisa. Tapi kalau bunda bisa, masya Allah, boleh dicek. Bukan apa, keberkahan sebuah ilmu itu bila yang mengajarkan itu ridho. Bayangin kalau tahu yang ngajar ustazah nih ya, beliau yang ajar, tapi dia tahu anak ini belum bayar SPP, ya kan? Sementara dia kalau di sekolah tuh ndailin temennya aja. Ibunya kalau nganter motornya ganti-ganti, ya kan? Baju sama kendaraannya warnanya sama. Motor merah, bajunya merah. Motor batik, bajunya batik. Kira-kira kalau ngajar anaknya gregetan nggak kira-kira? Maaf loh ini. Kira-kira gimana? Ya kan? Jadi kalau anak ini nggak masuk, alhamdulillah. Dari mana keberkahannya? Maka orang-orang dulu, orang-orang tua kita, kalau sama guru itu sami'na wa ta'na. Dia sangat takzim. Kalau gurunya apa? Iya, walaupun mohon maaf ya, kadang-kadang suka ngebolos, ya kan? Orang tua kita tuh kalau sekolah tuh bajunya dibuka. Bajunya digini ya kan, buku cuma 1 di belakang sebulan, dilipat jadi 2, tapi dia nggak pernah bantah sama gurunya. Bahkan SPP bayar, kita hari ini coba pengajian tiap hari, tapi giliran SPP nggak kelihatan. Di WA 22 read 2 nggak dibuka, ketemu 3 bulan, aduh handphone saya di mana ya, gitu ya. Tapi tidak di sini, di sana. Ibu yang baik, sepakat ya Bu? Surga itu makan. Hujah bunda yang paling meringankan salah satunya adalah dengan menyekolahkan anak yang diajarkan di sekolah itu adalah akidah, adab dan ilmu. Tadi ditanyakan Bu sama Allah tuh nanti di yaumil mahsyar ya, dikemanakin anaknya? Saya titipan ya Rob di Nurul Huda. Siapa saksinya? Bawa beliau tuh, ya kan? Beliau saksinya, saya titipkan sama beliau. Saya titipkan anak saya sama sekolah Nurul Huda karena yang mengajarkan tentang akidah untuk mengenal Engkau ya Rabb. Karena hamba tahu hamba zalim, makanya doanya apa Nabi ajar, Rabbana dzalamna anfusana. Jadi apa Bu? Kita menganiaya diri kita sendiri. Sehingga salah satu nanti hujah kita sama Allah itu dengan menyekolahkan anak di tempat terbaik yang mengajarkan akhlak, akidah dan sepakat ya Bu? Berarti itu ikhtiarnya. Baru yang P-nya itu percaya. Percaya sama sekolah, percaya sama anak, percaya sama kurikulumnya. Jadi bunda, kalau sudah anak di sekolah tolong percaya. Anak mau berangkat pesennya jangan banyak-banyak. Ya, bunda kalau mau berangkat pesennya banyak nggak Bu? Anak-anak kita ini dari pagi sampai mau berangkat itu pesen doang isinya. Yakin nggak pesen? Mandi itu, mandi pagi tadi sama siapa mandinya? Berarti percaya bunda nggak sama anaknya? Anaknya berapa tahun? 5 tahun? 4 tahun. Oke, yang 5 tahun mandinya sendiri udah bisa belum sebenarnya? Kok dibilang belum lah, kenapa? Tidak bersih. Giliran sudah mandi dikomentarin apa dipuji? Allahu Akbar, mandi apaan? Ya kan? Mandi teh disiram rambutnya, jangan lupa gosok giginya, gini tuh. Udah keluar dari kamar mandi, dia Allahu Akbar, itu basah semuanya, anduknya dipakai, diomong. Pakai baju diomong, ambil sendiri bajunya, sudah ngambil sendiri, ya Allah berantakan banget, kalau ngambil yang bener, diomong lagi. Pakai sendiri bajunya, kancingin baju, ya Allah lama banget, di mana lagi? Makan, lagi makan mamanya nungguin karena percaya. Ngomong nggak ini? Habisin. Masih ngajabisin, ngomong lagi.
mau berangkat pakai sepatunya yang kanan. Coba Bu, udah karena buruan naik motor diomelin lagi. Sampai ke kelas masih dikomentari. Pulang dari sekolah lagi kuyu-kuyu, capek kepengin makan ya kan, lagi lari malah diomong gimana belajar apa tadi sekolah? Tahu kata dia. Oh tahu, mama teh bayar. Coba terus lagi dia. Bayangin coba anak-anak kita tiap hari dikomen aja, sementara mereka butuh pujian, ya kan? Coba tadi sekolah belajar apa? Tahu, kok tahu? Coba lihat bukunya. Ya Allah, tulisan kamu besar-besar banget, tulisan sedikit kecil kata kita. Tiap hari tuh Bu. Kalau Bunda nggak percaya, boleh Bunda rekam dari pagi seminggu coba. Kira-kira Bunda kalau dengerin itu gele sendiri nggak kira-kira? Mau tidur itu penghantar sesuatu yang sangat baik itu tidur. Jadi kalau mau tidur kenapa ada recalling? Tadi kamu di sekolah ngapain aja itu mau tidur ya? Tapi hanya mengungkap saja, tidak memberikan pijakan apa-apa. Iya mama, tadi aku di kelas berantem. Oh gitu. Terus tak tonjok si Megol bocor kepalanya. Misalkan kita itu bukan tuh kan, kamu berantem wae, tidak boleh. Terus gimana? Tapi aku udah minta maaf Umi. Kata Percayadi, kata Ustadz, tadi aku tuh dosa kalau mukul teman. Aku udah minta maaf. Masya Allah, mama percaya kamu tuh anak baik. Sudah. Ingat, jangan berantem. Nanti mimpi buruk kalau berantem. Mimpi buruk kalau berantem. Mimpinya mamahnya bawa sapu nanti. Jadi kenapa? Karena semua peristiwa yang anak-anak dapatkan, semua yang dilihat, semua yang didengar, itu disimpan di otak jangka pendek. Nanti kalau tidur malam, itu ditransfer memorinya Bu, ke memori jangka panjang. Kapan transfernya? Bila bola matanya itu bergerak. Nanti makanya Bunda boleh cek ayah, kalau bola matanya anak kita lah yang hitam-hitam bergerak, itu sedang transfer kejadian yang dia lihat dan dia dengar dan dia rasakan dari pagi sampai malam hari. Nah kalau kita tidak ngobrol sebelum tidur, maka nanti kejadian yang di kelas itu disimpan tanpa ngomong sama kita. Kita nggak pernah tahu kan, anak-anak itu kadang kecewa ya kan, anak-anak kadang marah, tapi karena kita jarang bicara, maka banyak orang dewasa yang kadang-kadang dulu waktu muda itu tenang, tidak suka marah, setelah punya anak jadi pemarah itu banyak. Bunda kalau sama anak sekarang banyak senyum atau banyak cemberut? Banyak memuji atau istighfar? Setelah anak tidur merasa bersalah atau merasa baik bundanya? Bener kan? Karena apa? Kita dulu jarang jarang menyampaikan sesuatu yang sudah kita alami kepada orang tua. Maka untuk kali ini tolong ya, nanti kalau pulang dari sekolah anak TK itu tidak boleh ditanya hari ini belajar apa, nggak boleh ya Bu. Bunda ayah boleh nanya hari ini senang banget main apa, itu boleh. Tapi tidak boleh hari ini coba bisa nggak kemarin ada PR apa tidak, kata bu guru kamu tadi nangis ya, itu jangan ya, itu membuat mereka sangat tidak nyaman nanti di sekolah gitu ya. Sebentar, oke, mungkin ada tanya jawab, boleh sesi tanya jawab ya. Baik, kalau ada yang bertanya barangkali silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Ibu ada yang mau bertanya? Maaf. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana caranya mensounding atau bicara ke anak yang punya kekurangan fisik agar dibeli gitu? Kita ini caranya bagaimana menguatkan dia?
Ya, terima kasih ya Bun yang sudah bertanya. Semoga Allah jadikan putra bunda anak yang kuat dan anak yang sabar. Nomor 1, mereka yang mengalami kekurangan, ya, artinya ya, kayak misalkan saya punya anak spesial gitu ya. Yang penting nomor 1, dia harus spesial di depan kita. Oke? Ada anak yang badannya besar sekali misalkan, dia dihina nggak sama temannya? Dibully kan bahasanya. Tapi dikala bundanya di rumah, waktu dia mengandung mama katanya kata siapa bunda segini misalkan, maka dia akan menjadi nyaman. Mohon maaf, saya akan sampaikan karena ini baik, jadi bukan gibah. Pernah lihat artis Oki Setiawati nggak? Dia gemuk atau nggak? Oki siapa? Iya, Oki Lukman. Gemuk nggak? Bukan itu. Gemuk ya? Dari kecil, benar nggak? Siapa yang memberikan kemampuan itu? Misalnya ibunya. Udah, badan kamu begitu aja. Kamu kalau kayak gitu mah keren. Sugesti itu yang diberikan oleh bundanya, sehingga dia pedenya luar biasa. Dari mulai anak-anak dia sangat pede. Anak kita, nauzubillah ya Bu, misalkan mama kenapa ya rambutku keriting, misalkan, itu kan kekurangan ya. Jangan ngomong gitu, ya sama ayahmu keriting ya keriting. Dia akan semakin stres. Tapi gitu, tahu nggak dulu, mama teh ngarepin banget kalau punya anak itu rambutnya keriting. Walaupun habis itu kita nangis Bu, gara-gara suami teh atau rebonding atau misalkan. Oke ya Bu, jadi sebenarnya kalau kita fokus pada kelemahannya, kita kesulitan. Maka kita bongkar, kita langsung fokus pada kelebihan. Makanya jangan bicara kaki kalau ada anak kaki yang, maaf ya, misalkan kakinya salah satu pendek misalkan. Tidak masalah Bu, kita jangan fokus kaki ya, kita fokus yang lain. Tapi kan kaki kayak gitu, tahu nggak kenapa Allah itu berikan kamu kemampuan lebih di bidang ini? Maka contohnya orang-orang yang Allah takdirkan gangguan pendengaran, biasanya penglihatannya itu sangat tajam. Orang-orang yang gangguan penglihatan, biasanya pendengarannya sangat tajam. Karena 5 indera ini akan membantu satu sama lain. Nah, jadi pemahaman-pemahaman kayak gini yang membuat anak-anak itu tidak fokus pada kekurangan. Saya sebenarnya punya film Bu ya. Suatu hari nanti kalau misalkan ayah-ayah ada, nanti akan saya buka ke ayah-ayah. Jadi kalau beliau sudah pernah lihat filmnya. Jadi ada anak laki-laki Bu, dia cerebral palsy, dia lumpuh, ya Bu, CP. Nah, dibawa ke dokter, apa kata dokter? Anak ini nggak bisa apa-apa, titipkan aja ke lembaga pemasyarakatan. Tapi ayahnya enggak, ini anak saya dan akan saya rawat. Ibu tahu anak ini sarjana ujungnya. Di usia 17 tahun, anak ini lewat bahasa yang ngetik tapi isyarat itu kayak headphone gitu, tapi keluar suara. Dia ngomong sama ayahnya, ayah aku kepengen triathlon, lomba lari, berenang, sama sepeda berpuluh-puluh kilometer. Anaknya kayak gitu keadaannya, dia 3 kayak gini di kursi roda. Ayahnya bukan pelari, bukan apa, kata ayahnya langsung oke. 1000 perlombaan lebih mereka berdua ikuti. Tahu yang terjadi? Waktu dia berenang di sungai, kayak menyeberang lautan gitu, ayahnya pakai perahu karet buat tidur, anaknya diikat di sini. Waktu lari, ayahnya pakai kayak kereta, dorongan itu, kursi dorong, dia duduk, ayahnya yang lari. Dia dorong, dan 3 sepeda, di depan sepedanya itu tempat duduk ada pada anaknya sampai dewasa. Maksudnya apa Bu? Kebahagiaan, kepedean anak-anak itu bagaimana kita itu menanggapinya. Bahkan dikala dia lomba begini, ada saya videonya Bu, ada saya filmnya. Itu saya biasanya sampaikan para ayah, bagaimana mencintai anak tanpa batas. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat anak itu amanah.
Allah tidak pernah salah desain. Demi Allah, Allah tidak pernah salah. Sesuatu yang Allah titipkan pasti Allah punya rencana terbaik buat kita. Gitu ya Bud. Jadi tenang aja ya. Jadi jangan bahas orang lain ya. Saya mau cerita, minta waktunya ya, karena saya korban. Tapi sama sekarang sini saya nggak ngomong kalau saya itu korban, nggak mau. Dulu di TV itu ada film perbudakan, judulnya Little Missy. Karena perbudakan, satu budak namanya Sobastio, pengusaha namanya Tuan Baron. Nah, saya dari SD itu dipanggilnya Sobastio, Bu. Keriting rambut saya, udah jelek, keriting hidup ya kan. Saya tuh malu sekali ketemu orang. Bahkan itu bully bahasa sini. Tapi zaman dulu kita nggak ada bahasa bully ya Pak. Tapi sekarang aja bully. Tapi saya mengalami itu Bunda. Saya nggak bisa apa-apa. Suruh nyanyi, saya sembunyi di belakang lemari. 5 kali 5 berapa? Saya masuk ke dalam di bawah meja. Bahkan kalau ada kegiatan apa nggak bisa berprestasi. Kira-kira sama nggak kondisinya? Kekurangan kan? Tetapi waktu SMP saya dapat guru olahraga itu baik sekali, masih muda. Maka sama beliau mungkin tahu saya sedikit kayaknya bisa kalau dipacu. Akhirnya semua olahraga itu saya diikutkan, walaupun nggak pernah satupun menang. Semua diikutkan. Bahkan di sekolah juga tidak juara satu, tapi kalau antar sekolah saya diikutkan, ya pastinya nggak menang. Tapi disitulah saya mulai bangga dan saya mulai percaya bahwa saya tuh punya kapasitas itu. Jadi tolong ya Bu, kita ini butuh orang lain. Lah anak-anak itu butuh kita. Siapa lagi yang akan mencintai kita kalau bukan anak-anak, kalau bukan kita? Bahkan yang punya anak perempuan, abinya tuh harus cintai anaknya, peluk dia, cium dia. Bahkan Rasulullah itu pernah suatu hari tidak habis sholat subuh tidak berzikir. Ditanya, hai Rasulullah, kenapa engkau tidak berzikir? Apakah sudah tidak ada zikir lagi setelah sholat? Aku lupa mencium Fatimah tadi pagi. Yang jadi masalah, berapa para ayah yang masih mencium anak-anaknya? Jangan-jangan perempuan itu gede sendiri tanpa ada pelukan dari kasih sayang dari orang. Maka ada fitrah seksual, 0-2 tahun dengan ibunya, 2-6 tahun dengan kedua orang tuanya, 6-11 yang satu gender, 11-14 yang lintas gender. Jangan salah, hari ini banyak LGBT di mana-mana. Di Jawa Barat satu kabupaten 3.000 kemarin sudah terdeteksi. Luar biasa. Anak-anak kita itu mengerikan. Kenapa? Karena mereka pegangannya ini, tapi sentuhan cintanya kurang. Maka kata sekarang tuh ini menjelang kiamat dan lain-lain, sebelum hari itu datang, ayo balik. Para ayah, para orang tua balik lagi untuk mencintai anak-anak. Mungkin gitu ya Bunda yang sudah ke belakang. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada lagi. Kalau nggak mungkin dari saya tentang apa yang gitu Pak. Jadi apakah anak sekarang itu kan hampir semuanya kayaknya gitu ya, usia 4-5 tahun, bahkan 5 tahun ke bawah itu ada yang sudah pegang HP. Bahayanya seperti apa? Kemudian kalau sudah kagok sekarang masih HP, bagaimana sebagai orang tua? Ya. Baik, terima kasih Pak yang sudah ditanyakan. Bunda, mohon maaf, ada yang anaknya sudah pegang HP? Pokoknya gini Bun, HP itu bila 1 minggu 16 jam itu sudah termasuk kecanduan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak usia 5 tahun boleh nggak pegang HP? Boleh Bu. Tapi ada tapinya. Maksimal sekali 1 hari itu 15-30 menit. Tapi tidak boleh menjadi kepunyaan.
Kapan mereka boleh punya? Setelah usianya balik. Kenapa Pak? Kalau HP itu sulit, HP itu merusak. Apa yang dirusak? Prefrontal cortex di sini Bunda. Itu ada imamnya otak, adanya di alis sebelah kanan sebelah sini nih. Jadi kalau anak-anak lihat HP terus 2 jam 3 jam itu hampir rata-rata yang terjadi anaknya pemarah, nggak bisa diam, nggak bisa fokus, dan kalau ngomong teriak. Ya, jadi tenang Bu, jangan Pak, anak saya udah hebat banget loh Pak, udah bisa download loh anak saya. Besok bayi lahir langsung download lama-lama. Apa bangganya? Kini itu anak-anak kita didesain ya Bu sama Allah memang cepat sekali berpikir. Generasi sekarang generasi alfa. Jadi anak sekarang itu maunya instan. Kita ini gap generasi Pak. Maaf ya, contohnya. Dulu mereka yang lahir tahun 65 sampai tahun 80 itu dilahirkan oleh orang tua baby boomer. Mereka orang tua yang secara ekonomi itu sulit karena masa perang. Jadi mohon maaf ya Bu, anak-anak mereka di sini ada yang lahiran antara tahun 65 sampai 80 ada? Oke. Maka orang tua dulu ke anaknya itu agak keras, ya kan Bu? Kamu harus jadi orang hebat. Uang saku buat jajan paling besar itu 500 perak. Benar kamu? Nangis di jalan tapi nggak pernah berani nambah. Karena orang tua dulu itu sama anak harus sukses, sehingga orang tua kami itu lebih senang kalau anaknya sukses secara dunia dulu. Makanya yang diomongin itu kalau anak yang mobilnya tingkat 5, lu anak putu hebat tuh ya. Maka yang baik tidak terlalu. Nah kita punya anak generasi milenial, generasi X itu punya anak, generasi milenial yang mereka lahir itu sudah muncul teknologi. Sehingga pesantren boarding itu rame itu anak-anak generasi X, anak-anak kita aja. Nanti anak kita punya anak, maaf orang-orang yang lahir tahun 2000 ke sana itu generasi Z itu sudah punya anak. Nah itu mereka beda lagi karena anak-anak itu cerdasnya luar biasa. Putra Pak Candi berapa tahun Pak? Tadi 3 tahun kasih handphone, passwordnya aja bisa dibuka sama dia, walaupun tidak diajari. Hebatnya luar biasa. Tapi yang terjadi bukan itunya, tolong ya Bu, karena itu merusak, nanti anaknya jadi pemarah, nanti anaknya jadi norma yang sudah kita atur itu dilanggar sama mereka. Oke, makanya hampir rata-rata mereka yang setiap hari lihat televisi atau handphone itu aktif. Terus gimana Pak caranya supaya yang sudah terlanjur itu bisa berhenti gitu ya Pak? Caranya jangan dibohongi, caranya 3, tega, tegas tapi baik. Megol sini, kata ayahnya jangan ibunya ya, karena ibu itu mengandung, melahirkan dan menyusui. Mulutnya nggak boleh, hatinya nggak ridho. Kamu tuh nangis wae nih gitu kalau ibu kan ngomel, tapi memberi tetap. Maka pemimpin yang bicara dudukin anaknya di sini. Kamu handphone itu main apa sih Go? Ini ya baik, tapi ternyata handphone itu tidak baik buat kamu ya. Mulai besok handphonenya Sabtu saja. Udah, nanti anak ini nangis Bu, nangis ngomong mama koret, mama jelek, mama pelit, nggak sayang sama aku, mati aja aku mama. Misalkan auzubillah ya. Maka tenang, jangan omong apa-apa. Tetap ininya dipegang ayahnya. Nanti anak ini nangis selama 1 jam, bisa 1,5 jam. Kemudian anak ini tertidur. Besok dia bangun tidur, setelah malam nanya lagi, mama boleh dong main HP 1 kali ini doang, sebentar aja, teman-temanku pada main mama. Nanti gitu dia, maaf ya kata ayah Sabtu sama Ahad. Nanti berapa hari Pak? Setelah 3 hari biasa. Kuat nggak kira-kira?
Berarti tega. Nanti badannya panas, Pak. Anak saya kalau nangis itu, kalau minta nggak dikasih itu badannya panas tinggi. Memang begitu. Masa menunggu pada anak-anak itu terlihat itu salah satunya itu dengan badannya panas. Maaf, Bunda dulu pernah nggak yang nyusuin anaknya sendiri? Kasih. Kemudian pernah nyapih nggak? Nah kalau disapih itu anaknya panas kan? Kenapa Bunda diem aja? Nggak bisa tidur kan anaknya? Kalau pas disapih badannya panas ya kan? Nangis terus. Tapi Bundanya tega kan? Kenapa alasannya? Kan lagi disapih. Biasa ya kan? Nanti setelah 1 hari panasnya turun nggak? Nah setelah panasnya turun dia nggak nen lagi. Sama prosesnya Pak. Karena masih anak-anak. Kecuali yang nggak boleh itu saya, baru bahaya kalau begitu Pak. Ibunya itu yang nggak boleh sama suami. Jangan main HP. Nah, itu bahaya. Susah maksudnya Pak. Tapi kalau anak-anak sebenarnya masih sederhana. Cukup maaf ini tidak baik buat kamu. Tapi yang bicara jangan ibunya, yang bicara abinya. Kenapa? Supaya ibunya itu enak. Mama, kan nggak ada abi. Langsung masuk akidah. Iya, tapi Allah tahu. Maafin. Kenapa? Kalau misalkan sama ayah jadi apa? Dianggap gimana maksudnya? Makanya suatu hari ayahnya yang datang. Ibu yang baik gini. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kalau nanti Bunda yang ngasih tahu suami, laki-laki itu egois Bu. Kayak saya itu egois. Jadi kalau istri yang ngomong alah sok tahu kayak gitu dalam hati saya Bu. Maaf ya Pak. Maka kalau nanti laki-laki sama laki-laki itu beda. Walaupun yang datang nggak mesti harus saya. Alhamdulillah beberapa kali ya Bu, saya tuh kalau parenting itu bapak-bapak, ya kan Pak. Jadi kemarin di mana di bed ya, itu ada 180 bapak-bapak. Semua bapak Bu. Jadi kan saya lebih enak bahas ini karena bapak-bapak, ya kan? Artinya kadang mereka memang tidak tahu Ibu kalau itu resikonya itu besar, nggak tahu. Tapi kalau laki-laki biasanya kalau tahu kalau resikonya besar itu ambil, itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu nggak suka bising. Jadi kalau baru pulang kerja anaknya nangis berantem, udahlah pusing kasih kayak gitu. Ya kan? Tapi lupa waktu ini itu waktu dia ke kita. Dikala waktu dia harusnya ke kita kasih kayak gini. Usianya 5 tahun harusnya dia datang ke kita nggak? Kita kasih kayak gini, kira-kira dia datang ke kita nggak? Maka dikala usia ayahnya nanti sudah 45 tahun, usia 45 tahun itu kebutuhan untuk dekat sama anak itu tinggi banget dan luar biasa. Kangen anak-anak ya duduk itu kangen banget laki-laki. Makanya kita ini kalau masih punya orang tua, kita menyapa aja mereka udah bahagia banget. Tapi banyak yang kita pulang ke orang tua itu nggak ngobrol, itu juga banyak. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya jarang ngobrol sama dia. Dikala anak kita pada pulang malah dia reuni Bu sama teman-temannya, bukan ngobrol sama orang tuanya. Sedihnya luar biasa. Saya mau tanya, Bunda masih punya ayah? Yang dulunya agak galak, yang jaga saya. Sekarang kalau pulang jarang ngobrol kan? Sedih Bu. Ayahnya itu sedih. Karena kalau mau pergi yang diajak ibunya, Mama belanja yuk Mah jalan-jalan ke Karawang, ibunya. Sementara cucunya enggak. Ditinggal siapa yang megangin? Kakeknya. Dan secara hormonal laki-laki bila usianya 60 tahun itu hormon kelaki-lakiannya berkurang. Sementara kalau perempuan hormon perempuannya berkurang, hormon kelaki-lakinya bertambah. Maka nenek-nenek itu para itu masih suka ke Surabaya, kemana masih. Tapi laki-laki enggak lah, aku di rumah aja nanam cabai. Makanya biasanya kami itu maaf ya Pak, kalau sama laki-laki ya tenang aja ya, kita akan dibalas sama istri kita nunggu 60 tahun. Karena perempuan itu semakin tua itu semakin energik Bu. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Gitu ya Pak, tentang jawaban masalah gadget.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudahan aja ya? Apa? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti kita di sini sudah cukup lama ya, Bu. Intinya begini. Anak-anak itu amanah, yang pertama. Sekolah itu tempat yang sudah kita pilih. Untuk apa? Untuk membawa, memfasilitasi amanah yang Allah titipkan sama kita. Supaya apa? Supaya apa yang sudah diamanahkan Allah, diamanahkan Allah ke kita itu, kita bisa fasilitasi, kita bisa berikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Sehingga pesan saya sama bunda semuanya, satu, tolong tetap cintailah anaknya walaupun seperti apa. Anak usia TK itu usia bahagia. Ya, jadi mereka bukan usia berlomba, bukan usia bersaing, sehingga banyak-banyaklah anak-anak itu berteman. Maka kalau putra bunda nyampe rumah kemudian dia bermain, memang itu usianya. Tapi omongannya jelek Pak, omongannya jorok-jorok, sudah kita sulit untuk merubah lingkungan. Tapi kalau kita memangani anaknya sendiri-sendiri, secara otomatis lingkungan kita juga menjadi baik, ya kan? Yang kedua, selalu cari tempat pendidikan dan selalulah berkolaborasi dengan tempat pendidikan. Karena sekolah itu tidak akan pernah bisa sendirian untuk membawa anak-anak menjadi generasi terbaik. Perlu orang tua, perlu masyarakat supaya saling berintegrasi. Yang ketiga, ini yang tadi saya ulang lagi, tolong ya Bu, hak sekolah itu dapat support finansial, itu hak sekolah dan itu kewajiban kita. Tolong banget Bu, karena apa? Ini sedekah. Ingat ya Bu, jadi berapapun yang Bunda keluarkan buat pendidikan anak itu dihitung sedekah sama Allah. Mungkin itu saja. Semoga anak-anak kita semua dijadikan oleh anak Allah yang menjadi anak yang soleh dan soleha, dijadikan generasi yang terbaik, generasi rabani, generasi yang paham Al-Quran dan mampu melaksanakannya. Dan semoga ini saksi sehingga nanti Allah kumpulkan kita reuni akbar bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kesalahannya. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini.